Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, 8 Agustus 2021, Nehemia 8 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedangkan di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mezulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Jesua, Bani Serepia, Yamin, Akub, Sabtai, Hodia, Masea, Kelita, Azaria, Yozabab, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan itu dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minum minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini berkumpul, berberita, dan saling mengasihi. Dalam nas ini diberitakan kepada kita tentang bangsa Israel yang berkumpul untuk mendengar Taurat Tuhan. Yang sangat menarik dari berita ini adalah bahwa jemaahlah yang meminta kitab Taurat itu dibacakan bagi mereka. Tampaklah bahwa mereka sangat merindukan dan mencintai Taurat Tuhan. Mereka meminta ahli kitab yang bernama Esra supaya membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dan ketika mendengarkan kitab itu dibacakan, mereka bersemangat menyambutnya. Mereka berkata, amin, amin, dan mengangkat tangannya. Kemudian mereka berlutut menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Taurat itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan itu dimengerti.
Jemaat itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ezra berkata kepada mereka, "Jangan menangis. Hari ini adalah kudus. Bersukacitalah, karena sukacita di dalam Tuhan adalah perlindunganmu." Orang Lewi juga menyuruh semua orang itu untuk diam dan tenang, dan pergi untuk makan dan minum sedap-sedapan, dan membagikannya kepada orang-orang yang padanya tidak sedia makanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mewujudkan perkumpulan jemaat yang demikian baiknya, maka pertama-tama jemaat Tuhan harus mencintai dan merindukan Taurat Tuhan. Kehadirannya ke dalam perkumpulan haruslah benar-benar untuk mendengarkan firman Tuhan, bukan untuk sekedar ingin bertemu dengan sesama orang percaya, atau hanya ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rajin beribadah. Tetapi kerinduan untuk mendengar firman dan untuk memahaminya haruslah yang pertama mendorongnya untuk berkumpul. Jemaat bukan hanya mendengar dan merasakan kuasa firman, tetapi mau melakukan apa yang disuruhkan bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita memperhatikan jemaat saat ini, kerinduan mereka akan firman Tuhan tidaklah terlalu besar. Memang berkumpul, tapi ketika mendengarkan firman Tuhan, masih ada bahkan banyak yang mengantuk, menguap, atau mendengar tapi tidak mengerti. Mungkin karena penjelasannya yang dirasa membosankan, atau memang rasa cintanya yang rendah akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah semuanya berbenah diri, menjadikan perkumpulan menjadi suatu perkumpulan di mana firman Tuhan menjadi pusat perhatian, menjadi pusat pemberitaan. Sebab dari sanalah terpancar pengertian dan pengenalan diri dan pengenalan akan kuasa Tuhan yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku dalam ibadah dan perkumpulan. Jika firman Allah yang didengar, disambut, dan bertumbuh di dalam hati, niscaya kasih Tuhan akan bertumbuh di sana. Mengasihi sesama dan membagikan kepada orang-orang yang tidak ada sedia padanya, itu bukan lagi pekerjaan yang sulit, karena firman Tuhan berkuasa untuk mengerjakannya di dalam kehidupan orang-orang yang mencintai dan memahami firman Tuhan. Amin.